Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nais Veronica, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan BIDS 3, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Berikut adalah video PPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dipimpin doa dulu ya. Silakan Ismail. Mulai. Dengan Zulham, ada Ismail, Aksanul, lalu ada Ratna, hadir semua ya. Selanjutnya kita ke kegiatan tadarus terlebih dahulu. Hari ini kita akan membaca Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Silakan dipimpin oleh Aksanul. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Selanjutnya kita lihat kebersihan di lingkungan kelas. Coba kalian sekarang lihat kanan kirinya, apakah sudah bersih? Yang masih ada sampah silahkan diambil. Sudah rapi, sudah bersih? Sudah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya tentang pembelajaran yang kita sudah pelajari di minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Raihan. Belajar tentang apa? Materi kelestarian lingkungan. Tentang materi kelestarian lingkungan. Nah, pada pembelajaran hari ini itu masih ada sangkut pautnya dengan materi yang kemarin. Dan di materi kali ini kita akan belajar di bab baru, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dalam materi pada pagi hari ini kita akan belajar, ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ada 4, yaitu yang pertama tentang peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang ketiga, coba Aksanul membaca. Peserta didik dapat memahami fungsi kitab Allah sebagai pedoman hidup. Peserta didik dapat memahami fungsi kitab Allah sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa seorang mukmin harus beriman kepada kitab Allah? Ya, Rehan. Karena kitab Allah menjadi dasar atau sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, mengapa manusia atau kita sebagai orang Muslim itu memerlukan kitab? Kita itu
kepada kita. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi. Sebelum diskusi kita akan menentukan kelompoknya dulu. Setelah itu baru diskusi, kemudian mencari informasi terkait materi atau permasalahan yang nanti akan saya bagikan LKPD. Yang keempat nanti ada presentasi. Yang kelima terakhir nanti refleksi. Refleksi itu tentang kesimpulan yang kalian pelajari di materi pagi ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita SBY dulu. Sekarang bisa berdiri. Laki-laki dengan laki-laki sebelah sini. Sekarang pegang pundak temannya masing-masing. Siap? Siap. Fokus. Maju-maju. Maju-maju. Mundur-mundur. Mundur-mundur. Maju-mundur. Maju-mundur. Bukan sesungguhnya maju-maju. Mundur-mundur. Maju-mundur. Mundur-mundur. Kan belum fokus kan? Mundur-mundur. Bukan sesungguhnya kanan-kanan. Maju-maju. Mundur-mundur. Mundur-mundur. Maju-maju. Kiri-kiri. Kanan-kanan. Itu kanan. Ini saya akan menayangkan sebuah video. Dari video ini nanti kalian dipahami isinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh ditanyakan nanti setelah video selesai. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Sudah disimak tadi videonya? Tadi videonya menceritakan tentang apa? Kitab Allah. Kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? 4. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, saksikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ibu, ya Ratna. Hikmah atau manfaat beriman kepada kitab Allah adalah? Ratna tanya tentang manfaat atau hikmah. Jadi nanti untuk pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kalian Ratna itu nanti akan ada di dalam diskusi ya. Nanti akan kalian cari jawabannya bersama teman-teman satu kelompok. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Saya akan membuat 4 kelompok dengan 4 materi yang berbeda. Sudah kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kalian tunjuk satu anggota kelompok dijadikan sebagai ketua kelompok yang nantinya akan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, jadi di kelompokan hari ini nanti materinya per kelompok itu berbeda. Tempat kita itu tadi. Silahkan ketua kelompoknya maju untuk mengambil materi yang akan dikerjakan. Selanjutnya saya berikan yang KPD. Nanti kalian cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Bisa ambil dari materi di buku paket maupun di buku LKS atau dari alat HP yang membawakan ya.
Kemudian absen. Nomor absen. Sudah selesai semuanya? Setelah selesai nanti tahapan terakhir itu tentang presentasi. Nanti setiap kelompok itu maju mempresentasikan hasil presentasinya di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan psikologi, meningkatkan kesabaran ketika menerima musibah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang sudah ditanyakan pas awal video itu? Yang ditanyakan oleh Ratna ya Ratna? Jawabannya sudah terjawab? Sudah. Pertanyaannya sudah terjawab, sudah paham. Hikmahnya tadi sudah disebutkan setiap kelompok. Nah sekarang di sini setelah tadi kita dari awal sampai dengan sekarang mempelajari tentang materi iman kepada kita, ada yang bisa merefleksikan tentang Hikmahnya yaitu sebagai petunjuk dan pedoman mana yang benar dan mana yang salah, sebagai sarana untuk memperoleh informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia menjadi tahu kasih sayang Allah, hati menjadi lebih tentram dan tenang, menambah ilmu pengetahuan, menumbuhkan sikap toleransi, meningkatkan kesabaran ketika menerima musibah. Betul sekali. Jadi refleksinya hari ini kita sudah belajar tentang hikmah. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian si bintang. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan tidak jauh berbeda dengan yang tadi disebutkan oleh bintang refleksi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang 4 kitab. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian fungsi dan hikmahnya selain dijadikan sebagai pedoman hidup, kepercayaan yang berbeda, kepercayaan masing-masing. Keempat kitab itu juga memiliki manfaat lain. Misalnya apa? Yaitu bisa menambahkan keimanan kepada para rasul. Kemudian membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian mendorong manusia untuk selalu membaca dan mengamalkan isi dari kitab. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari itu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Nah, nanti di rumah saya ada tugas. Nanti ada latihan soal tentang iman kepada kitab Allah. Itu sudah saya share di grup. Itu nanti silakan dibuka dan dikerjakan di rumah. Mengingatkan lagi untuk di depan kita akan belajar di bab ketiga tentang toleransi. Nanti ada keterkaitannya dengan materi yang sekarang. Kalian bisa dipelajari di rumah dan bukan kita bahas. Cukup? Kita cukupi pertemuan pada pagi hari ini. Bila saya ada kata yang menyakiti kalian atau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.